Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Bitch X Rich yang part ketiga. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di awal cerita terlihat Xian yang menunjukkan seorang pria bernama Dukmin. Dan pria tersebut akan menjadi solusi bagi masalah Hein. Dukmin sendiri merupakan tipe murid yang agak sulit. Namun semua orang takut berurusan dengannya karena Dukmin ada di kasta berlian. Mendengar hal itu, Hein cukup yakin jika nama orang yang ada di dalam daftar tersebut akan menganggap 10 juta adalah hal yang kecil. Singkat cerita, Hein mendapat pesan dari Dukmin yang mengajaknya untuk bertemu jika dirinya ingin uangnya. Hein pun menurut dan datang ke suatu ruangan. Hingga akhirnya Hein pun berhasil dipinjami uang 3 juta. Di sini Hein pun sangat berterima kasih karena Dukmin bukan seperti murid yang lain yang menggunakan uang untuk disalahgunakan. Akan tetapi Dukmin membuat peraturan, jika uangnya tak dikembalikan dalam waktu seminggu, maka bunganya akan menjadi 2 juta. Namun di sini Dukmin memiliki opsi lain. Hein bisa bekerja dengannya dan Dukmin akan membayarnya dengan cukup mahal. Terlihat Dukmin yang sudah menyiapkan kamera. Kemudian Hein terpaksa menuruti permintaan Dukmin agar mendapatkan uangnya, yang dimana dia disuruh menggunakan pakaian aneh dan Dukmin akan memfotonya. 되게 좋아. Di sisi lain terlihat Doyun yang mengunjungi kekasihnya. Di sini dirinya masih merasa bersalah karena tak bisa melindungi gadis yang disukai. Karena sebelumnya Doyun sempat bertengkar dengan kekasihnya yang dimana sang kekasih tak pernah cerita tentang keadaannya. Di sini Doyun yang ingin tahu siapa orang yang berudungnya, kekasihnya tak ingin memberitahunya. Dan hal itu sempat membuat Doyun bertengkar dengan Jena hanya untuk membela kekasihnya. Namun Doyun sempat kesal karena sang kekasih tetap diam, seolah-olah dia tak memperbolehkan Doyun untuk membantunya. Sekarang Doyun pun menyesali semuanya karena dia tahu jika kekasihnya tak tahu cara untuk meminta bantuan. Di ruangan sekolah terlihat Hein yang masih menuruti apa yang diinginkan oleh Dukmin. Harga diri Hein seolah sudah tak ada lagi. Namun setelah dipikir-pikir, sesi pemotretan tersebut bayarannya 3 juta. Dan hal itu membuat Hein membuang semua harga dirinya untuk bisa mendapatkan uangnya. Di saat Dukmin meminta sesi foto yang terakhir, dia menyuruh Hein untuk ganti pakaian di depannya. Mendengar hal itu, Hein sempat memprotesnya. Namun Dukmin akan menambahkan 5 juta lagi. Di sisi lain terlihat Doyun yang menyelidiki komputer ayahnya. Di sini dia menyadari jika rekaman CCTV sekolah sudah dihapus. Doyun pun menduga jika ayahnya tahu pelaku yang sebenarnya. Di tempat lain terlihat Wojin dan Yulhye yang makan bersama. Di sini mereka juga merencanakan perayaan 5 tahun pertunangan mereka. Kemudian Wojin memberikan kode untuk berhubungan yang lebih dalam. Karena di zaman sekarang bercinta tak harus sudah menikah. Mendengar hal itu, Yulhye pun menolak dan meminta Wojin untuk tetap bersabar. Kemudian dia juga bertanya apakah Wojin tak melakukan hal itu dengan wanita lain. Karena jika dia melakukannya, Yulhye akan melukai dirinya sendiri. Selang beberapa waktu, Wojin mendapat telepon dari seseorang. Di saat mengangkat telepon itu, Wojin terlihat marah karena seharusnya mereka tak berhubungan lagi. Di keesokan harinya, terlihat Minhye yang diantar ke sekolah dengan supir pribadi. Kemudian dia sempat dipuji oleh guru yang lain. Karena kehidupan Minhye sekarang sudah berubah setelah dirinya menikah dengan ayahnya Jena. Di sini Minhye yang menyadari keberadaan Jena, dia pun mendekat. Namun Jena langsung mengusirnya. Di saat mereka sudah berdua, Jena pun berkata jika kelakuan Minhye seperti pelakor. Dan anak yang dikandungnya tak akan mengubah status Minhye sebagai pelakor. Mendengar hal itu, Minhye menanggapinya dengan santai. Dia pun berkata jika anaknya adalah laki-laki dan akan menjadi penerus perusahaan ayah Jena. Minhye juga tak akan membiarkan Jena untuk menghinanya lagi. Di sini Jena pun tiba-tiba panik ketakutan. Namun beruntungnya Hein datang dan mengaku sebagai kakak kelasnya. Kemudian dia pun mengajak Jena untuk pergi dari sana. Selang beberapa waktu, Hein membawakan air untuk Jena. Di sini Hein pun tersadar jika wanita tadi adalah ibu tiri Jena. Kemudian Hein pun berkata
Jika Jenna yang selama ini tak terkalahkan, dia tak bisa berhadapan dengan sang ibu tiri. Jenna yang menjadi sangat kesal dan tak mau dikasihani, dia pun mengusir Hein untuk pergi dari hadapannya. Namun kedatangan Hein bukan untuk menghibur dirinya. Kemudian dia pun mengeluarkan uang 8 juta won untuk diberikan kepada Jenna. Di sini Hein sudah mengetahui jika Jenna sudah bersekongkol dengan Nayeon. Oleh karena itu dia datang hanya untuk membayar hutangnya, bukan untuk menghibur dirinya. Hein yang sudah menepati janjinya, dia ingin akur dengan Jenna. Karena siapa tahu setelah lulus sekolah Jenna bisa mempekerjakan Hein di perusahaannya kelak. 너 진짜로 또라이구나. 아무튼 너랑은 이걸로 계산 끝이야. Di keesokan harinya terlihat Hein yang sedikit terkejut karena sekarang tak ada yang mengganggunya. Dan itu semua atas perintah Jenna. Di saat berada di dalam kelas terlihat Doyun yang menghampiri Hein. Di sini dia mengajak Hein untuk berbicara empat mata. Namun Hein menolak ajakan tersebut. Doyun yang masih tak mau menyerah, dia pun memaksanya. Hingga akhirnya Hein pun menurutinya. Di saat mereka sudah berdua, Doyun berkata akan melakukan apapun yang dia inginkan. Mendengar hal itu, Hein semakin tak mengerti. Karena di saat dia sudah terbebas dari masalah Jenna, sekarang Doyun menyeretnya ke dalam masalah baru. Kemudian Hein pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan palsu mereka. Namun Doyun tetap ingin mengetahui tentang insiden kekasihnya. Di sini dia mencoba untuk mengancam Hein. Dirinya akan mengatakan kepada ayahnya jika Hein sebenarnya tak mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Dan hal itu bisa membuat Hein dikeluarkan dari sekolah. Namun jika Hein memberikan suatu petunjuk tentang pelakunya, Doyun tak akan berkata apapun kepada ayahnya. Oleh karena itu, Doyun meminta Hein untuk melanjutkan hubungan palsunya agar bisa menguak insiden yang menimpa kekasihnya. Setelah beberapa waktu, terlihat Hein yang sangat terkejut karena dirinya mendapat kiriman video di saat dirinya berganti pakaian. Dan hal itu membuatnya terlihat murung. Namun di sisi lain Jenna dan Yulhae melihat Hein yang terlihat murung. Kemudian yang membuat mereka terkejut ketika Hein ditetangi oleh temannya, yang dimana dia adalah Sheeun. Di sini Jenna dan Yulhae merasa ada yang janggal. Saat di dalam kelas, Hein tak bisa fokus dengan pelajarannya. Kemudian Sheeun yang melihat hal itu, dia bertanya dengan tulisan, apakah Hein baik-baik saja? Di sini Hein pun mengaku jika dirinya baik-baik saja. Singkat cerita, saat di rumah Hein masih kepikiran dengan video itu. Hingga akhirnya dia tak sengaja menemukan kertas yang ada di kotak sepatu. Di sini dia pun menyadari sesuatu. Jika tulisan di kertas tersebut sama dengan tulisan tangan Sheeun. Mengetahui hal itu, Hein tak menyangka. Karena orang yang selama ini Hein kira baik adalah orang yang sangat mengerikan. Sementara di sisi lain terlihat Sheeun yang mengunjungi kekasih Doyun. Di sini sang ibu menyambutnya dengan baik karena Sheeun mengaku sebagai teman dekatnya. Kemudian sang ibu juga bercerita jika sebelumnya ada pria bernama Doyun yang berkunjung. Di saat sang ibu keluar, Sheeun merasa dia sangat beruntung karena Doyun menyukainya. 귀신 같은 년. Namun Sheeun bingung bagaimana cara sang kekasih menggoda Doyun karena dirinya memiliki sifat yang buruk. Dan mungkin Doyun terpikat karena Doyun tak mengerti perbuatan kekasihnya. Selang beberapa waktu di saat Sheeun akan pergi, dia menerima pesan dari Dukmin dan sebuah video yang dimana dia sudah menjalankan tugasnya dengan benar. Kemudian kita diperlihatkan dengan masa lalu Sheeun, di mana keluarganya memberikan kontribusi ke sekolah 1 tahun lalu. Namun kasta Sheeun diturunkan karena ayahnya terlibat kasus kejahatan dan dipenjara. Hal itu membuat murid yang lain menghinanya dan menyerang Sheeun karena sudah menjadi murid biasa. Melihat hal itu, Sheeun yang tak terima pun langsung menyerang salah satu murid di sana. Hingga akhirnya Jenna datang untuk menghentikan Sheeun. Di sini Jenna mengatakan kepada Sheeun untuk tak menunjukkan wajahnya lagi. Di waktu sekarang mereka berdua sempat berpapasan. Kemudian Jenna mengingatkan agar Sheeun menjauh dari pandangannya. Mendengar hal itu, Sheeun meminta maaf karena tak berhati-hati. Kemudian Jenna juga mempertanyakan permainan apa yang sedang dia lakukan dan apa hubungannya dengan Hein. Mendengar hal itu, Sheeun hanya berpura-pura kebingungan. Di sini Jenna menyuruh Sheeun untuk mengakhiri apa yang dia rencanakan. Namun Sheeun mengalihkan topik dan berkata, jika Jenna tak memiliki bukti sama sekali jika dirinya penyebab rumor yang beredar tentang keluarga Jenna. Karena seharusnya sebentar lagi mereka akan sama. Karena ahli waris perusahaan ayahnya akan jatuh ke tangan adik yang lain. Mendengar hal itu, Jenna cukup kesal.
Kemudian Sien juga berkata jika seharusnya dia bersembunyi dari Jena. Namun di sisi lain Doyun mengamati mereka berdua. Sementara di tempat lain terlihat Hein yang mengacak-acak ruangan kesenian. Namun dirinya tak menemukan apapun. Selang beberapa waktu Sien yang datang terlihat bingung. Melihat kedatangan Sien, Hein pun berkata jika selama ini Sien berbohong. Dan orang yang di waktu dulu adalah dirinya. Mendengar hal itu Sien pun menjawab. Apakah yang dimaksud Hein adalah hari saat ada catatan di kotak sepatunya atau tentang Dukmin? Di sini Hein semakin yakin jika kamera tersembunyi di ruangan Dukmin adalah perbuatan Sien. Namun Sien menjawab jika Dukmin yang merekam hal itu dan juga yang selama ini berbuat kriminal adalah Hein karena seragam yang dia pakai dia dapatkan setelah membunuh seseorang. Sien juga menduga jika direktur sekolah menyuruh Hein agar tutup mulut tentang insiden tersebut. Sehingga dia bisa masuk sekolah bangsawan. Mendengar hal itu, Hein pun menegaskan jika dirinya bukan pembunuh dan hanya kebetulan berada di TKP hari itu. Hein sendiri juga tak tahu siapa pelakunya. Di sini Sien pun meminta Hein untuk bersaksi karena dari pernyataan Hein dia sudah mengetahui siapa pelakunya, yang dimana itu adalah Jena. Di sisi lain terlihat Doyun yang mendatangi teman-temannya. Namun di saat dia melihat Jena, dia pun ingin pergi dari sana. Melihat hal itu membuat kedua temannya bingung karena mereka berdua bersikap kekanak-kanakan. Di sini Doyun juga mengatakan jika sifat Jena tak seperti kekasihnya. Oleh karena itu, apa yang Jena benci dari kekasihnya? Mendengar hal itu, Jena pun menjelaskan jika saat itu kekasih Doyun sempat mengirim sebuah pesan ancaman. Dan hal itu membuat Jena kesal karena tak seharusnya murid miskin menyuruhnya untuk datang. Dan pesan tersebut berisi tentang guru bahasa Inggris mereka yang akan berhenti dan akan menikah dengan pengusaha kaya. Seolah-olah kekasih Doyun sedang membicarakan ayahnya. Namun Jena masih tak mengerti apa yang diinginkan kekasih Doyun darinya. Di tempat lain Sien menjelaskan kepada Hein jika Jena sangat membenci kekasih Doyun. Oleh karena itu Jena pasti ingin kekasih Doyun mati. Namun Hein masih tak percaya karena dirinya mengenal sifat Jena. Di sini Sien meyakinkannya lagi jika Jena hanya berpura-pura. Oleh karena itu, dia menyuruh Hein untuk membuat Jena bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Di saat Hein akan pergi, Sien pun mengancam akan menyebarkan videonya jika dia tak menuruti perintahnya. Di malam harinya, Hein masih terlihat sangat sedih. Kemudian Sien menghubunginya dan memberikan waktu untuk berpikir. Setelah itu, dia melihat baliho di depan sekolahnya yang mencari saksi atas peristiwa itu. Di sini, Hein tersadar jika seharusnya dia tak pernah datang ke sekolah tersebut. Selang beberapa waktu, Jena yang sedang di perjalanan pulang, dia melihat Hein yang menangis. Di sini Jena bertanya apa yang sedang terjadi. Kemudian Hein menjelaskan jika dirinya dan murid yang terjatuh datang ke sekolah itu hanya untuk menderita. Namun Jena meminta agar dia tak mengasihi murid yang terjatuh karena murid itu tak seperti yang Hein bayangkan. Di sini Jena juga mengatakan jika Hein tak cocok menangis. Kemudian Jena menyarankan agar dia berhati-hati dengan Sien. Setelah Jena pergi, Hein menghubungi Doyun untuk meminta bantuannya. Di keesokan harinya, terlihat Doyun dan Hein yang bergegas mencari memori yang Dukmin simpan. Hingga akhirnya mereka menemukan banyak memori dengan berbagai nama. Di sini Hein pun berhasil menemukan memori atas namanya. Setelah itu, dia menghubungi Somang yang akan mengurusi sisanya. Terlihat Somang yang sudah menghajar Dukmin dan meminta Dukmin untuk menghapus seluruh file yang sudah dia rekam. Sementara di sisi lain terlihat Min-hee yang akan menemui ayah Jena. Akan tetapi Jena sudah berada di sana. Di sini Min-hee terlihat sedikit bingung karena sekarang Jena bersikap sangat ramah dan kedatangan Jena hanya ingin belajar banyak tentang perusahaan yang ayahnya pimpin. Karena sekarang Jena bersikap sangat ramah dan kedatangan Jena sendiri hanya ingin belajar banyak tentang perusahaan yang ayahnya pimpin. Setelah mereka selesai bertemu, terlihat Jena dan Min-hee yang berbicara berdua. Di sini Min-hee merasa jika Jena sengaja membuatnya kesal. Mendengar hal itu, Jena pun berterus terang jika adik tirinya tak akan menjadi pewaris perusahaan karena yang dia hadapi adalah dirinya. Setelah itu, Jena pun pergi dengan puas. Di sisi lain, terlihat Hein yang melihat hasil rekaman dari memori yang dia dapatkan. Kemudian, dia penasaran dengan memori dengan nama kekasih Doyun. Di saat melihat video itu, Hein dikagetkan dengan kekasih Doyun yang berhubungan dengan Wojin. Di sini dia tak menyangka dengan perbuatan kekasih Doyun. Singkat cerita, terlihat Doyun yang mengajak Hein untuk ikut bersamanya di pesta perayaan pertunangan Wojin dan Yulhee. Namun dirinya masih takut jika dipermalukan lagi.
Selang beberapa waktu, Xian menemui Hein dan mengajaknya berbicara berdua. Sesamanya di toilet, Xian sudah mengetahui jika Hein sudah mengancam Dukmin untuk menghapus semua videonya. Namun, Xian juga tak bodoh karena dirinya memiliki salinannya. Kemudian dia menyuruh Hein untuk segera mengaku ke semua orang jika Jenna yang bersalah. Akan tetapi jika dirinya tak mau, videonya akan tersebar. Hein yang sudah tak memiliki pilihan, dia pun akan menuruti Xian. Namun dia masih membutuhkan waktu. Kemudian Hein bertanya tentang video kekasih Doyun. Melihat hal itu, Xian pun tertawa. Karena sebelumnya kekasih Doyun terlihat panik di saat melihat video dirinya berhubungan dengan Wojin. Namun Xian mengaku jika memang dirinya yang menyuruh kekasih Doyun untuk pergi ke atap sekolah. Namun yang dia temui bukanlah Xian, melainkan Jenna. Oleh karena itu, Xian membuat kesimpulan jika yang mendorong kekasih Doyun adalah Jenna. Setelah Xian pergi, Hein terlihat semakin pusing. Namun terlihat Somang yang keluar dari dalam toilet. Di sini Somang yang sudah mendengar semuanya, dia pun mencoba untuk menenangkan Hein. Kemudian dia menyuruh Hein untuk berdoa agar semuanya bisa terselesaikan. Dan juga Somang berjanji akan menghukum Xian. Kemudian terlihat pesta Wujin dan Yulhei yang sudah diadakan. Kemudian di tengah pesta terlihat Hein yang menemani Doyun merokok. Di sini Hein bertanya tentang alasan yang membuat kekasihnya menjadi seperti sekarang. Namun Doyun juga penasaran akan hal itu. Dirinya tak tahu kesalahan kekasihnya yang membuat orang lain ingin membunuhnya. Karena menurutnya kekasihnya merupakan anak yang baik. Di saat mereka di dalam pesta terlihat Hein yang mengamati Yulhei. Kemudian dia bertanya tentang kalung yang Yulhei pakai. Di sini Jenna pun menjelaskan jika kalung itu sangat mahal. Dan juga kalung itu tak bisa didapatkan hanya menggunakan uang saja. Namun harus pesan terlebih dahulu. Setelah itu terlihat Jenna yang pergi ke meja Doyun untuk menambah minumannya. Namun di sini sempat terjadi perdebatan, di mana Jenna mengatakan jika selera Doyun memang gadis miskin. Mendengar hal itu, Doyun menyuruhnya untuk menjaga mulutnya. Namun Jenna yang sudah terlanjur emosi, dia mengungkit pertemanan mereka selama 18 tahun harus putus karena seorang gadis miskin. Doyun yang tak terima, dia pun langsung menuduh Jenna sebagai pelaku yang mendorong kekasihnya. Di sini Jenna menjelaskan perbuatan kekasihnya jika kekasihnya mencoba untuk memerasnya. Dan tak hanya itu saja, dia juga memeras Wujin dan melakukan hubungan dengan Wujin. Terlihat keadaan semakin kacau. Hingga akhirnya Jenna pun pergi dari sana. Setelah kejadian itu semua, Yulhei terlihat kesal dengan Jenna karena dirinya sudah mengacaukan pestanya. Di sini Jenna mencoba untuk meminta maaf karena dirinya tak ingin Yulhei terluka dan hidup dengan pria yang salah. Namun Yulhei sebenarnya sudah mengetahui jika Wujin berselingkuh. Namun yang membuat Yulhei kesal karena Jenna membuka rahasianya. Di saat akan pulang, Jenna dikagetkan dengan Hein yang meminta tumpangan. Sesamanya di rumah Hein, dia mengajak Jenna untuk ke kamarnya. Di sini Hein menunjukkan kalung yang dia dapatkan dari kekasih Doyun saat sekarat. Melihat hal itu, Jenna sedikit terkejut. Kemudian Hein berkata jika Xian berpikir Jenna adalah pelakunya. Namun Hein yakin jika bukan Jenna yang melakukannya. Karena kalung tersebut diberikan kepada Hein di saat kekasih Doyun terjatuh. Mendengar hal itu, Jenna mengerti siapa pelakunya. Karena sebelumnya Yulhei mendapat kalung dari Wujin dan mengaku jika kalung miliknya telah hilang. Dan juga selama ini Yulhei sudah mengetahui jika Wujin berselingkuh. Namun dia tetap bersikap biasa di hadapan Yulhei. Namun di saat kekasih Doyun mengalami kejadian itu, dia sedikit lega karena Wujin tak akan bersama kekasih Doyun lagi. Dan di malam kejadian terlihat kekasih Doyun yang menyuruh Wujin untuk datang menemuinya. Namun yang datang ternyata Yulhei. Di sini dia pun langsung marah karena kekasih Doyun merebut kekasihnya. Hingga akhirnya perkelahian pun tak terhindarkan. Di tengah perkelahian tersebut, Yulhei tak sengaja mendorong kekasih Doyun dengan keras. Dan hal itu membuat kekasih Doyun terjatuh. Di hari berikutnya terlihat Hein yang masih mendapat ancaman dari Xian. Di sini dia menyuruh Hein untuk membuat keputusan hingga jam 12 malam nanti. Kemudian terlihat seseorang yang masuk ke dalam kantor direktur sekolah. Di saat sudah malam hari terlihat Hein yang ditelepon oleh Xian. Di sini Xian sudah menunggunya terlalu lama. Dan dirinya juga sudah tak membutuhkan Hein lagi. Oleh karena itu dia akan menyebar video Hein. Hein yang panik, dia pun segera menuju ke sekolah. Di sisi lain terlihat Xian yang akan mengunggah video tersebut. Namun dari belakang tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya. Sementara Hein yang baru sampai di sekolah, dia pun bergegas untuk menemui Xian. Namun di tengah perjalanan dia dikejutkan dengan seseorang yang terjatuh. Yang ternyata itu adalah Xian.
Hal itu membuat Hein panik dan merasa jika sekolah tersebut sudah terkutuk. Di scene terakhir, terlihat kekasih Doyun yang mulai menggerakkan jarinya dan tersadar. Akan tetapi, film pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran. Jika kesuksesan bisa diraih oleh siapapun, namun bagi kalian yang tak memiliki privilege, diharuskan untuk bekerja keras. Karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Bisa diibaratkan, diam tak terlihat. Bergerak menagih uang parkir.